Sering banget kita jumpai dalam kehidupan kita, orang-orang atau bahkan kita sendiri begitu tiba-tiba terasa semangat kerja atau belajar. Gimana caranya kita bisa memahami apa yang bikin diri kita atau orang di sekitar kita begitu semangat? Apa sebenarnya yang bikin kita semangat ngejar mimpi? Kenapa ada orang yang gigih banget, ada juga yang lebih nyaman kerja bareng tim, atau ada yang pengen banget jadi pemimpin? Nah, jawabannya bisa kita temukan di sebuah teori keren yang namanya Achievement Motivation Theory dari David McClelland. Yuk, kita bahas sampai tuntas. Jangan lupa siapkan pikiran yang fresh dan semangat ya. Langsung aja kita mulai sekarang. Baik, mari kita bahas tentang Achievement Motivation Theory atau teori motivasi prestasi yang diperkenalkan oleh David McClelland. Jadi, menurut McClelland, ada 3 kebutuhan dasar yang mendorong orang untuk berperilaku dan mencapai tujuan dalam hidup mereka. Ini adalah kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk berafiliasi, dan kebutuhan untuk kekuasaan. Mungkin istilah-istilah ini terdengar sedikit teknis, tapi saya akan jelaskan dengan cara yang lebih mudah dipahami supaya kita bisa lihat bagaimana teori ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita mulai dengan kebutuhan untuk berprestasi, atau yang sering disebut dengan need for achievement, NH. Jadi, orang yang memiliki kebutuhan tinggi untuk berprestasi ini biasanya merasa puas dan termotivasi ketika mereka berhasil mencapai tujuan atau standar yang mereka tetapkan sendiri. Misalnya, kamu pasti pernah merasa bangga ketika berhasil menyelesaikan tugas besar atau meraih sesuatu yang kamu usahakan keras. Itulah yang dimaksud dengan motivasi prestasi. Orang-orang dengan kebutuhan berprestasi yang tinggi cenderung mencari tantangan yang dapat menguji kemampuan mereka. Mereka tidak takut gagal, karena bagi mereka, kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Yang penting, mereka terus berusaha mencapai tujuan yang lebih tinggi. Selanjutnya, ada kebutuhan untuk berafiliasi atau need for affiliation, NF. Ini adalah kebutuhan untuk merasa diterima dan terhubung dengan orang lain. Orang yang memiliki kebutuhan berafiliasi tinggi cenderung mencari hubungan yang harmonis, baik itu dalam konteks pertemanan, keluarga, atau lingkungan kerja. Mereka lebih fokus pada kolaborasi dan kerjasama ketimbang kompetisi. Bagi mereka, hubungan yang baik dengan orang lain adalah motivasi utama untuk bertindak. Misalnya, jika kamu suka bekerja dalam tim dan merasa termotivasi ketika ada dukungan dari orang lain, kemungkinan besar kamu memiliki kebutuhan untuk berafiliasi yang tinggi. Mereka yang memiliki kebutuhan ini akan cenderung menghindari konflik dan lebih suka mencari cara untuk membangun hubungan yang positif. Terakhir, ada kebutuhan untuk kekuasaan atau need for power, NPOW. Ini adalah dorongan untuk mempengaruhi atau mengontrol orang lain. Orang yang memiliki kebutuhan untuk kekuasaan tinggi biasanya ingin berada di posisi yang memberi mereka kontrol atau pengaruh, baik itu dalam organisasi atau kehidupan sosial. Mereka merasa termotivasi untuk mencapai posisi yang lebih tinggi agar dapat membuat keputusan yang memengaruhi orang lain. Tentunya, ada 2 jenis kebutuhan kekuasaan di sini. Yang pertama adalah kebutuhan kekuasaan pribadi yang berfokus pada kontrol pribadi dan dominasi atas orang lain. Yang kedua adalah kebutuhan kekuasaan sosial yang lebih berfokus pada penggunaan kekuasaan untuk membantu orang lain dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Jadi, orang yang memiliki kebutuhan kekuasaan tinggi bisa jadi lebih tertarik untuk menjadi pemimpin atau pengambil keputusan dalam suatu kelompok atau organisasi. Ketiga kebutuhan ini, prestasi, afiliasi, dan kekuasaan, bukanlah sifat yang saling eksklusif. Artinya, seseorang bisa memiliki ketiganya dalam tingkat yang berbeda-beda. Misalnya, kamu mungkin memiliki kebutuhan untuk berprestasi yang tinggi, tetapi juga merasa penting untuk memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, atau mungkin kamu merasa termotivasi untuk mencapai tujuan besar sambil mempengaruhi orang-orang di sekitarmu. McClelland sendiri percaya bahwa setiap orang memiliki kecenderungan berbeda terhadap ketiga kebutuhan ini, dan itu memengaruhi cara mereka bertindak, berpikir, dan berinteraksi dengan dunia. Sekarang, mari kita lihat bagaimana teori ini dapat diaplikasikan. Misalnya, dalam konteks dunia kerja atau pendidikan, teori ini sangat berguna untuk memahami apa yang memotivasi seseorang. Jika kamu seorang manajer atau pemimpin tim, memahami kebutuhan motivasi anggota timmu bisa membantu kamu dalam memimpin dengan lebih efektif. Jika seorang anggota tim memiliki kebutuhan berprestasi tinggi, mereka mungkin akan lebih termotivasi jika diberikan tantangan besar atau kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka. Sedangkan, jika seseorang memiliki kebutuhan berafiliasi tinggi, mereka akan lebih termotivasi dalam suasana kerja yang kolaboratif dan mendukung. Jadi,
Teori ini memberikan gambaran bahwa untuk memahami motivasi seseorang, kita perlu melihat apa yang sebenarnya mereka cari dalam kehidupan. Apakah itu pencapaian pribadi, hubungan sosial, atau kekuasaan. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih mendukung untuk membantu mereka mencapai tujuan mereka. Begitu kira-kira, secara sederhana, tentang teori motivasi prestasi menurut David McClelland. Teori ini membantu kita untuk lebih memahami diri kita sendiri dan orang lain dalam hal apa yang memotivasi kita untuk berusaha lebih keras dan meraih kesuksesan, baik itu dalam pekerjaan, hubungan sosial, atau pencapaian pribadi.